Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Haul Sunan Ampel. Kita akan berbicara tentang bagaimana usaha-usaha Habib Ba'alwi untuk tetap memegang event-event Wali Songo. Jadi melalui channel ini dan channel-channel lainnya yang berkenaan dengan Habib Ba'alwi, kita bisa belajar sejarah, kita bisa belajar sebuah kaum, bisa belajar tentang sebuah hakikat kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi, yang selama ini kita tidak tahu. Itulah pentingnya dakwah, pentingnya pencerahan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai titik ini Anda menjadi tahu sekarang bagaimana Habib itu, bagaimana kaum Ba'alwi itu, bagaimana Wali Songo itu, bagaimana sejarah Islam itu. Inilah versi baru, versi kita, versi revisi. Kalau kita masih berkubang dengan sejarah lama, sejarah besutan Ba'alwi, sejarah hasil rekayasa Ba'alwi, maka kita selama-lamanya akan ditundukkan, akan dikuasai, akan disetir oleh Ba'alwi dan sejarahnya itu. Maka itulah pentingnya dakwah, pentingnya pencerahan itu. Baik, kita telusuri benang merah apa yang bisa kita lihat. Pertama, tentang Ba'alwi dan Wali Songo. Jadi rupanya Bani Alwi atau Ba'alwi yang disebut Habib-Habib itu punya sejarah yang berbeda dengan keturunan para Wali Songo. Dan di situ ternyata juga ada rivalitas, ada kompetisi, itu faktanya. Sejak kapan itu? Kalau kita telusuri, perbedaan jalan yang ditempuh itu sudah sejak dulu, sudah sejak lama. Maka kita kemudian belajar sejarah. Tetapi rivalitas atau saling menyingkirkan, tepatnya sebenarnya bukan saling menyingkirkan, tapi Wali Songo disingkirkan. Karena untuk saling itu, keturunan Wali Songo tidak punya daya dan kuasa hingga hari ini. Dan juga karena bukan sifatnya, bukan karakternya, bukan bawaannya untuk menyingkirkan orang lain. Jadi rivalitas itu dibuat-buat oleh Ba'alwi. Anda pernah dengar kisah bawang merah, bawang putih? Nah, itu kurang lebihnya. Jadi kisah bawang merah, bawang putih ini adalah kisah sebuah keluarga yang mana saudara yang satu menzolimi saudara yang lain, menyingkirkan, tidak rela dengan ketenarannya, tidak rela dengan nama baiknya, tidak rela dia mendapat tempat. Begitulah kira-kira. Inilah karakter si bawang merah yang selalu merasa iri, yang selalu merasa ingin menguasai. Yang padahal bawang merah ini adalah anak tiri, bawaan dari luar. Yang pemilik asli rumah, yang tuan rumahnya, yang harusnya berkuasa di situ, sebenarnya adalah bawang putih. Tetapi karena bawang putih ini orangnya tawadu, tidak mau cari ribut, tidak punya sifat-sifat ingin menyingkirkan, melawan dan lain-lain, maka yang terjadi adalah mengalah. Sabar dan mengalah.
sehingga Allah tunjukkan suatu saat siapa yang benar, siapa yang salah. Bagaimana karakter para keturunan Wali Songo dalam tanda kutip kompetisinya dengan kaum Ba'alwi? Ternyata para keturunan Wali Songo ini tidak pernah mau cari masalah, tidak pernah mau cari ribut, tidak pernah mau tampil di depan mengalahkan. Karena sudah ada orang yang mentang-mentang, karena sudah ada orang yang hebat, yang menguasai, maka para keturunan Wali Songo mingslep, seolah-olah tidak ada, seolah-olah tidak hebat, tidak tampil. Ada apa rupanya? Rupanya bawang merah punya power, punya pelindung, punya konco, yaitu disebut Belanda, sang penjajah yang memang membawanya sejak tahun 1700-an ke Indonesia, ke Nusantara. Maka itulah bawang merah disebut anak tiri, karena dia bawaan dari luar, sengaja didatangkan oleh Belanda secara bergelombang migrasi untuk membantu Belanda dalam pekerjaan, kemudian dalam penaklukannya terhadap muslimin Nusantara. Karena kebetulan si imigran Yaman ini, kaum Ba'alwi ini adalah dari Jazirah Arab dan diperkenalkan sebagai cucu Nabi. Dan inilah sejarah yang ditutup-tutupi, jarang diketahui dan dibuat blank terhadap muslimin Nusantara. Maka dengan kekuatannya, dengan posisinya yang hebat ini, kaum Ba'alwi terus menguasai dunia Islam Nusantara. Mereka tampil, mereka didorong, mereka didukung, disokong oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga tokoh-tokohnya tenar, tokoh-tokohnya dikenal luas, dan sejarahnya pun bisa diatur sesuai keinginan Belanda dan keinginan kaum Ba'alwi sendiri di Indonesia. Keadaan ini, bawang merah dan bawang putih ini terus berlanjut hingga sekarang. Dan pada masa-masa itu, para keturunan Wali Songo memang tidak ada yang tampil, tidak ada yang berani, tidak ada yang dalam tanda kutip hebat-hebat di mata Ba'alwi, apalagi melawan, tidak ada. Pernah pada suatu saat Trah Wali Songo ini ingin dimasukkan sebagai keturunan Nabi. Ada yang ingin, kemudian mencoba-coba mendaftarkan atau menanyakan apakah bisa, apakah nyambung sebagai keturunan Nabi. Maka kaum Ba'alwi dengan angkuhnya menyatakan Wali Songo bukan. Keturunan Wali Songo tidak diakui sebagai keturunan Nabi. Apa alasannya? Karena tidak ada catatannya selama 500 tahun. Karena para Trah Wali Songo lahir dari bapak-bapak Nusantara, ibu-ibu Nusantara, jalur ibu. Jadi tidak bakal bisa diakui. Ada juga yang beralasan Trah Wali Songo ini hanya tercatat dalam kitab sejarah, diakui sejarah bersambung kepada Rasulullah lewat Azmat Khan, tetapi dalam kitab nasab tidak ada, tidak diakui. Jadi bukan keturunan Nabi. Begitulah kira-kira nasib para Trah Wali Songo diombang-ambingkan. Kau palingkan muka bila ku memandang, kau percikan ludah bila ku menyapa. Ada juga yang beralasan itu hanya buku sejarah, itu hanya tinjauan sejarah, tapi tinjauan nasab tidak masuk. Maka banyak dikatakan oleh RA, oleh HRS, oleh HBS, oleh Habib-Habib yang meneliti bahwa nasab Wali Songo terputus, bukan keturunan Nabi.
Maka sampai di sini Trah Wali Songo tidak punya akses kemana-mana, tidak punya kebanggaan, tidak punya ketersambungan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kemudian setelah selama ini terpinggirkan, selama ini diabaikan, suara-suaranya disangkal, dikecilkan, dan pada saat yang sama orang-orang kaum Ba'alwi ini semakin jumawa, semakin merasa tinggi, semakin merasa hebat, semakin merasa menguasai. Maka inilah momentum munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk membongkar ini semua, untuk menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil itu, yang selama ini ditutup-tutupi, yang selama ini Trah Wali Songo dipinggirkan, yang selama ini tidak boleh ada akses keturunan kepada Rasulullah, yang selama ini peran-peran sejarahnya dipinggirkan dalam penyebaran Islam. Hanyalah kaum Ba'alwi yang menyebarkan Islam pertama, bukan Wali Songo. Maka sekarang mulai terbuka. Jadi benang merahnya sekarang tahu ya, bahwa kaum Ba'alwi itu adalah bawang merah, si anak tiri, dibawa oleh Belanda, berpihak kepada Belanda, menjadi anak emas Belanda. Dan kemudian dalam pergaulan-pergaulannya pun dibela oleh Belanda. Berbeda dengan Trah Wali Songo yang walaupun asli Nusantara, penyebar Islam pertama, tetapi ditutup-tutupi dan dikatakan tidak ada berketurunan kepada Nabi. Tetapi setelah lewat pembahasan sejarah, setelah adanya Kiai Haji Imaduddin, terbukalah bahwa Wali Songo pun adalah berketurunan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dengan terkuaknya sisi sejarah, terkuaknya keburukan-keburukan dari kaum Ba'alwi ini, maka mereka terpojok. Mereka banyak yang belingsatan, banyak yang kewirangan atau merasa malu. Terlebih lagi hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin menunjukkan bahwa mereka terputus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya tidak nyambung dan susah untuk membuktikan klaimnya mereka itu. Ditambah lagi tes DNA yang semakin menjauhkan mereka dari klaimnya itu. Praktis ibarat tinju, kaum Ba'alwi sekarang sudah kena banyak pukulan, huk kiri, huk kanan, jab, sehingga terhunyung-hunyung. Dan salah satu jurus ampuh dalam posisi itu adalah merangkul, supaya tidak terkena banyak pukulan dan KO. Jadi posisi mereka adalah sekarang merangkul. Bagaimana cara mereka merangkul? Membaik-baiki Trah Wali Songo, membaik-baiki keturunan para Wali Songo, membaik-baiki Nahdlatul Ulama, dan kemudian mengakui, bukan hanya mengakui, tapi mengaku-ngaku sebagai saudaraan dengan Trah Wali Songo yang dulu ditolak-tolak sebagai bukan keturunan Nabi, sekarang diaku-aku. Wah, Wali Songo itu keturunan Nabi, saudara kita dari Azmat Khan, masih bersaudara dengan Ba'alwi. Itu sekarang. Kalau dulu gimana? Kalau dulu kacang lupa kulitnya, sombong, tidak mau mengakui, tidak mau bersaudara. Maka dengan teori merangkul ini, di mana-mana mereka dekat dengan Trah Wali Songo. Haul-haul Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan lain-lain diakui, digelar besar-besaran oleh para habaib ini. Inilah trik yang sebenarnya hanya bisa dilihat, diwaspadai oleh orang yang sudah mengerti persoalan, sudah mengerti sejarah bagaimana Ba'alwi itu. Jadi sekarang mengaku-ngaku
mengakui dengan penuh kasih sayang dengan full Wali Songo itu adalah Ba'alwi, karena mereka posisi terdesak. Bahkan seperti cerita bawang merah bawang putih itu, justru yang pemilik rumahnya si bawang putih ini sekarang Allah tunjukkan, ini loh kamu sebenarnya yang keturunan Nabi. Dan si bawang merah yang jumawa itu, yang mentang-mentang itu, mereka hanyalah sebagai anak tiri yang dibawa oleh Belanda. Maka orang-orang yang menjadi muhibbin kaum Ba'alwi ini sebenarnya ahistoris, buta sejarah, tidak sesuai sejarah, bahkan berjiwa antek atau penghamba kepada bangsa lain. Tetapi pada saat yang sama mereka malah membenci Trah Wali Songo, membenci orang-orang yang memperjuangkan haknya yang benar. Ini yang harus terus kita dakwahkan agar orang-orang menjadi faham, agar kebenaran ini mendapatkan tempatnya yang layak, yang semula, yang ada dalam sejarah Indonesia, yang ada dalam pemikiran rakyat Nusantara ini. Mudah-mudahan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.